Pemirsa, kita ke informasi lainnya, kasus gagal ginjal akut misterius di Jawa Timur saat ini mulai melandai. Tercatat dalam 3 bulan terakhir, laporan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak sebanyak 25 kasus dan 14 diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Jatim saat ini sudah melandai, bahkan cenderung menurun. 2 rumah sakit rujukan utama dialis anak di Jawa Timur, yakni RSUD Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, mencatat selama 3 bulan terakhir atau Agustus hingga Oktober, jumlah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak sebanyak 25, dengan jumlah kematian sebanyak 14 kasus. Bahkan dalam bulan November 2022, belum ada laporan kasus gagal ginjal akut misterius baik yang dirawat ataupun yang meninggal dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah pasien gagal ginjal akut misterius di Jatim, diantaranya karena kebijakan pelarangan obat sirup yang diduga mengandung unsur kimia penyebab gagal ginjal akut pada 18 Oktober. Kemudian disusul dengan pendistribusian fomepizol sebagai obat penawar di rumah sakit rujukan gagal ginjal akut di sejumlah daerah. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang gencar melakukan sosialisasi deteksi sejak dini dan pencegahan penyakit gagal ginjal akut misterius pada anak yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun puskesmas. Dokter sampai saat ini sesuai dengan anjuran tidak menuliskan resep sirup kecuali dry sirup. Antibiotik dry sirup itu sirup kering, sirup yang dari pabriknya itu dalam bentuk bubuk, ya. Kalau kita beli di apotek dicampur air, nah itu pelarutnya air, bukan seperti obat-obat yang dilarang itu obat batuk, obat panas, obat diare itu pelarutnya dikhawatirkan kontaminasi tercemar etilen glikol.